Pernahkah Anda merasa seperti Anda telah dihapus dari kehidupan seseorang, diabaikan, dikecualikan, atau hanya terlupakan tanpa penjelasan dan tanpa penutupan? Anda memeriksa setiap percakapan, setiap gerakan, mencoba mencari tahu apa kesalahan Anda, tetapi yang Anda dapatkan sebagai balasan hanyalah keheningan. Dan diam itu menyakitkan dengan cara yang aneh, karena tidak ada tuduhan, tidak ada respons, tidak ada penjelasan, hanya kekosongan. Kita tinggal di era di mana semua orang terhubung dengan segala sesuatu, tetapi tidak pernah semudah ini untuk menghilang dari kehidupan seseorang dengan cukup satu klik. Dan ketika hal itu terjadi, ketika seseorang pergi tanpa mengatakan apapun, luka yang tak terlihat terbuka. Ketakutan tidak menjadi penting, kecuali cukup untuk membuat kita mulai berbicara lebih keras. Tapi bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa keheningan itu dapat mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih besar? Hari ini, Anda akan belajar apa yang harus dilakukan ketika Anda diabaikan dan ditinggalkan. Mari kita menyelami 7 pelajaran stoik yang telah membantu orang selama lebih dari 2000 tahun untuk mengubah penolakan menjadi kekuatan. Anda akan memahami cara berhenti menafsirkan diam sebagai serangan, bagaimana membangun kembali harga diri Anda, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memvalidasi Anda, dan bagaimana mengubah setiap jarak menjadi ruang yang subur untuk pertumbuhan Anda sendiri. Epictetus, yang lahir sebagai budak dan kehilangan segalanya, berkata, "Bukan peristiwa-peristiwa itu yang menyakiti kita, tetapi penilaian yang kita buat terhadap mereka." Seneca, yang dikhianati oleh teman-temannya dan diasingkan, menulis, "Kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan." Dan Marcus Aurelius, Kaisar Roma, yang dikhianati oleh orang-orang dari keluarganya sendiri, memilih untuk menanggapi dengan damai, karena dia tahu bahwa kebahagiaan hidup kita tergantung pada kualitas pikiran kita. Jika orang-orang ini dikelilingi oleh kehilangan, konflik, dan keheningan yang jauh lebih besar daripada milik Anda, menemukan ketenangan, mengapa Anda tidak bisa menemukannya juga? Namun untuk mewujudkannya, Anda memerlukan pandangan baru. Anda perlu mengubah fokus, dan saya jamin, pelajaran terakhir dalam video ini mungkin akan mengubah cara Anda berhubungan dengan penolakan selamanya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajukan 2 hal kepada Anda. Jika Anda menyukai video ini, silakan beri komentar, bagikan, dan berlangganan saluran ini. Sekarang, mari kita mulai. Pertama, diam bukan berarti penolakan, melainkan sebuah cermin. Ada semacam rasa sakit yang tidak berteriak, tidak menyakitkan secara fisik, tetapi menyakitkan secara emosional. Ini adalah rasa sakit karena diabaikan. Ketika seseorang menjauh tanpa penjelasan, ketika Anda mengirim pesan dan tidak ada respons, ketika diam menggantikan ikatan yang dulu ada, pikiran mulai membangun badai. Di hari pertama, Anda mencoba merasionalisasi, kemudian mulai menyalahkan diri sendiri, dan ketika Anda menyadarinya, Anda terjebak dalam cerita di mana semuanya berputar di sekitar satu pertanyaan yang tidak terjawab. Apa kesalahan yang telah saya buat? Dan disitulah letak kesalahannya, karena diam yang lain hanyalah ruang kosong. Siapa yang mengubah ruang itu menjadi penderitaan adalah Anda sendiri. Seneca mengatakan bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dan itulah yang sebenarnya terjadi ketika kita menciptakan makna yang tidak ada. Mengisi kekosongan dengan ketakutan lama, dengan asumsi yang membuat kita merasa kurang. Marcus Aurelius, di sisi lain, mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Tanpa hiasan, tanpa berlebihan, tanpa drama. Disitulah stoicisme menjadi jangkar. Ini tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi mencegah pikiran mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih besar dari apa adanya. Diam dengan sendirinya tidak memiliki suara. Siapa yang memberi makna pada diam itu? Kitalah yang melakukannya. Ketidakhadiran respons tidak selalu berarti penolakan. Kadang-kadang, itu hanya sebuah cermin. Dan cermin tidak pernah menunjukkan orang lain. Ia menunjukkan diri Anda sendiri. Keheningan menyingkapkan ketidakamanan Anda. Kebutuhan akan persetujuan. Ketakutan tidak menjadi cukup.
kecemasan untuk mengisi kekosongan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain atau siapapun yang dapat diisi. Dan ketika Anda menghadapi hal itu, diam menjadi racun. Tetapi jika Anda mengubah perspektif Anda, diam bisa menjadi obat. Bayangkan sebuah pohon ek di atas bukit selama waktu yang lama. Ini memberikan keteduhan, tempat berteduh, dan dukungan untuk burung. Tapi burung-burung itu pergi bukan karena pohon ek itu telah tumbang, tetapi karena siklus berubah. Dan sisa pohon ek itu tidak berdoa untuknya kembali, tidak mencoba mengubah apa yang ada untuk menyenangkan. Dia berdiri teguh karena memahami bahwa nilainya ada pada akarnya dan tidak pada apa yang datang atau pergi. Anda bisa melakukan hal yang sama. Anda bisa berhenti berlari mengejar sesuatu yang telah pergi. Anda bisa pergi meminta penjelasan yang mungkin tidak akan pernah datang. Anda akhirnya bisa menerima bahwa tidak setiap ketidakhadiran adalah sebuah serangan, dan tidak setiap keheningan adalah sesuatu yang pribadi. Marcus Aurelius berkata, "Terimalah apapun yang tiba, terjalin dengan benang akal budi dan alam." Terkadang, orang yang pergi mungkin merasa bingung, kewalahan, dan berperang dengan diri mereka sendiri. Terkadang, mereka hanya memutuskan untuk mengambil jalan di mana mereka tidak lagi merasa cocok. Dan ya, itu menyakitkan. Itu bisa menyakitkan dalam. Tetapi rasa sakit itu bukan bukti bahwa Anda telah kehilangan keberanian. Itu hanya pengingat bahwa Anda harus kembali kepada diri Anda sendiri. Anda memiliki dua pilihan. Tenggelam ke dalam rasa sakit karena ketidakhadiran, atau berkembang dalam ruang yang ditinggalkannya. Gunakan kekosongan itu sebagai alasan untuk terus menderita atau sebagai tanah subur untuk tumbuh dalam keheningan. Jika diam menyingkapkan Anda, lalu apa? Tunjukkan kekuatan Anda. Tunjukkan bahwa Anda tidak perlu membungkuk untuk diterima atau merusak diri sendiri agar dilihat. Ungkapkan bahwa sudah saatnya untuk berhenti mengemis remah-remah emosional dan mulai membangun kedamaian interior Anda sebagai prioritas, bukan sebagai rencana darurat. Pelajaran Stoik tidak membahas tentang mengabaikan apa yang menyakitkan, tetapi tentang tidak memberikan kehidupan emosional Anda kepada seseorang yang tidak lagi ingin berjalan dengan Anda. Keheningan yang lain tidak mendefinisikan siapa Anda, tetapi bagaimana Anda menanggapi keheningan itu. Kedua, tidak ada seorang pun yang menentukan nilai Anda. Apakah Anda pernah bertanya mengapa ketidakpedulian seseorang memiliki kekuatan untuk menyakiti Anda begitu banyak? Mengapa pesan yang diabaikan, tatapan, atau keheningan seseorang yang mencurigakan tampaknya mampu melucuti senjata Anda di dalam? Mungkin jawabannya lebih langsung daripada yang terlihat. Anda menyerahkan harga diri Anda ke tangan orang lain, dan sekarang Anda hidup seperti seorang raja dari sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan. Ketika orang itu merespons, Anda merasa hidup. Ketika mereka mengabaikan Anda, rasanya seperti Anda tidak ada lagi. Dengan setiap ketidakhadiran, Anda mengosongkan diri Anda sedikit lebih banyak, bukan karena orang tersebut telah mengambil sesuatu, tetapi karena Anda menaruh terlalu banyak dari diri Anda ke dalamnya, identitas Anda, validasi Anda, cerminan Anda. Kaum Stoik menyebutnya perbudakan emosional. Ide bahwa kedamaian Anda tergantung pada faktor-faktor yang tidak berada di bawah kendali Anda, bahwa nilai Anda ada pada apa yang dilihat, dipikirkan, atau dikatakan orang lain tentang Anda. Namun inilah kebenaran yang membebaskan. Tidak ada yang dapat menentukan nilai Anda, kecuali Anda sendiri. Epictetus menulis, ketika Anda bergantung pada persetujuan orang lain, Anda akan hidup seperti seorang budak. Tidak masalah jika rantai tersebut terbuat dari kata-kata atau kesunyian. Apa yang mengikat Anda bukanlah orang lain. Ini tentang seberapa berharganya Anda menurut diri Anda sendiri ketika seseorang memperhatikan Anda. Pikirkan tentang ini. Bayangkan Anda berjalan ke ruangan yang penuh dengan orang-orang. Jika pikiran Anda terkondisi untuk mencari penerimaan, Anda mulai memindai lingkungan sekitar. Apakah mereka menatap saya? Apakah saya terlihat baik? Apakah saya berbicara dengan benar? Apakah saya tersenyum? Terlalu banyak? Apakah Anda berperilaku seperti produk yang dipajang, menunggu persetujuan,
Memvalidasi keberadaan Anda berdasarkan refleksi yang diberikan oleh orang lain kepada Anda? Sekarang bayangkan berjalan ke ruangan yang sama dengan mentalitas yang tabah. Anda tahu siapa diri Anda tahu apa yang Anda miliki di dalam, dan Anda tidak perlu membuktikan apapun. Anda berjalan dengan ketegasan, berbicara dengan jelas, dan bertindak dengan kebajikan. Dan itu sudah cukup. Marcus Aurelius, yang bahkan memerintah sebuah kekaisaran dikelilingi oleh perang dan pengkhianatan, menulis, "Ketenangan yang sempurna terjadi ketika Anda berhenti mencoba untuk menyenangkan orang lain dan mulai hidup sesuai dengan alasan. Tapi sejak kita masih kecil, kita diajarkan untuk mencari penerimaan. Kita belajar bahwa siapa yang menerima lebih banyak tepuk tangan lebih berharga daripada mereka yang dipilih untuk memiliki pahala. Kita perlu berusaha lebih keras, mencari lebih banyak, dan menyesuaikan lebih lanjut. Kebohongan itu nyaman bagi dunia, karena semakin banyak Anda meragukan diri sendiri, semakin banyak Anda membeli apa yang Anda inginkan: penampilan, kinerja, dan persetujuan. Harga diri yang stoik lahir ketika Anda berhenti mengukur nilai Anda dengan tolok ukur orang lain dan mulai mempertanyakan hal lain, seperti, apakah ini yang saya lakukan benar atau hanya diterima? Apakah keputusan ini membuat saya lebih kuat atau cocok untuk saya? Apakah saya diam hanya untuk menyenangkan? Atau apakah saya mengatakan kebenaran? Kebebasan bukan berarti bersikap acuh tak acuh terhadap semua orang. Ini tentang kesetiaan kepada diri Anda. Meskipun itu menghabiskan tepuk tangan dan kekaguman eksternal Anda, mampu melihat ke cermin dan mengetahui bahwa Anda merasa damai dengan diri Anda sendiri adalah hal yang penting, meskipun tidak ada orang lain yang melakukannya. Epictetus menyarankan latihan sederhana. Ketika seseorang mengabaikan Anda, tanyakan pada diri Anda, apa yang dikatakan ini tentang saya? Tidak ada, tetapi itu menjelaskan segalanya tentang orang lain. Karena ketika Anda memperkuat pendapat sendiri tentang diri Anda, pendapat orang lain hanya menjadi kebisingan belaka di latar belakang. Anda tidak perlu lagi dihargai karena Anda sudah tahu nilai Anda. Dan hanya itu saja, kebebasan, martabat, dan harga diri yang sebenarnya tumbuh dalam diam, tetapi menahan semua yang ada di dalam diri Anda, bahkan ketika dunia terus terdiam. Ketiga, latihlah untuk melepaskan diri secara emosional tanpa kehilangan kemanusiaan. Pernahkah Anda mencoba memegang sesuatu dengan begitu banyak kekuatan sehingga Anda hancurkan? Ini adalah bagaimana banyak orang menjalani hubungan mereka. Semakin besar ketakutan kehilangan, semakin mereka mencoba mengendalikan. Semakin mereka ingin seseorang tetap tinggal, semakin tercekik. Tanpa disadari, mereka mengubah cinta menjadi penjara dan kehadiran orang lain menjadi ketergantungan. Masalahnya bukan pada cinta, tetapi pada ketakutan yang tersembunyi dalam keterikatan. Seneca berkata, perbudakan terbesar adalah ketergantungan emosional pada apa yang tidak bisa kita kontrol. Dan itulah yang sebenarnya membuat keterikatan. Mengubah orang lain menjadi sumber keamanan, seolah-olah hanya ada kedamaian selama orang itu ada di dekat Anda. Namun kehidupan, seperti laut, memiliki kecepatan Anda sendiri. Tak ada gunanya mengemis untuk ketenangan. Anda harus belajar berenang. Epictetus, yang kehilangan kebebasannya dan semua barang-barang materialnya sepanjang hidup, mengajarkan, jangan berpura-pura bahwa peristiwa terjadi sesuai keinginan Anda, tetapi inginkan hal-hal tersebut terjadi sebagaimana seharusnya, dan hidup Anda akan damai. Itu bukan dingin, itulah kebijaksanaan emosional. Anda bisa memberikan diri Anda sepenuhnya, bisa setia, hadir, dan jujur. Namun orang lain bisa pergi. Itu tidak selalu karena Anda gagal. Terkadang itu karena jalan mereka berlanjut ke arah lain. Cobalah untuk menghindarinya seperti berteriak pada musim gugur agar tidak mengambil daun-daun. Tetapi bagaimana cara melepaskannya tanpa merendahkan martabat manusia? Bagaimana agar tidak mengeraskan hati dan membebaskan diri Anda? Bayangkan segenggam pasir di tangan Anda. Jika Anda menekan dengan kuat, pasir akan lepas. Jika Anda memegangnya dengan telapak tangan terbuka, pasir akan tetap ada. Seperti itulah kasih sayang. Semakin Anda mencoba mengendalikan,
semakin Anda kalah. Semakin banyak kebebasan yang Anda tawarkan, semakin ikatan itu menjadi sejati. Melepaskan bukan berarti meninggalkan, bukan juga menutup hati Anda. Jangan berpura-pura mengabaikan. Melepaskan berarti membiarkan realitas menjadi apa adanya dan menemukan kedamaian. Marcus Aurelius menulis, "Terimalah tanpa kesombongan, lepaskanlah tanpa keterikatan." Frasa itu merangkum kekuatan mereka yang mencintai dengan kedewasaan. Karena siapapun yang mencintai kebenaran mencintai tanpa memiliki, mencintai adalah membiarkan. Senang mengetahui bahwa orang lain bebas dan masih memilih untuk tinggal. Praktek keterpisahan emosional yang stoik membutuhkan 3 pengingat harian. Yang pertama adalah bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi milik Anda, baik orang lain maupun diri Anda. Yang kedua, tidak ada yang bisa dijamin, semuanya bisa berubah dan tetap saja kedamaian Anda harus ada. Dan yang ketiga dan terakhir, bahwa Anda sudah lengkap. Dan begitulah, Anda tiba sebagai keseluruhan, tidak setengah. Ya, itu akan sangat menyakitkan ketika seseorang yang Anda cintai pergi begitu saja. Tetapi apa yang Anda lakukan dengan rasa sakit itu adalah apa yang menunjukkan kekuatan Anda. Anda bisa tenggelam dalam ratapan, atau Anda bisa menggunakan ruang itu untuk tumbuh, untuk bernapas, untuk membangun kembali diri Anda, untuk akhirnya merasakan diri Anda sendiri lengkap, bahkan saat sendirian. Khalil Gibran menulis, "Jika Anda mencintai seseorang, bebaskan dia. Jika dia kembali, itu milikmu. Tetapi jika dia tidak kembali, itu tidak pernah terjadi." Dan itu bukan frasa romantis, itu adalah kunci untuk kebebasan. Cinta menurut Stoicisme tidak pernah identik dengan ketergantungan, selalu identik dengan kebajikan. Ini adalah untuk menawarkan tanpa menuntut, untuk menjadi hadir tanpa dibatalkan dan lengkap, bahkan jika seseorang hilang. Dan ketika Anda mempelajari ini, koneksi yang tetap dalam hidup Anda tidak akan menjadi sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi karena itu benar. Dan begitulah kebenaran tidak perlu dipegang. Anda hanya perlu bebas. Keempat, belajarlah untuk berkomunikasi dengan bijak, bukan dengan reaksi. Sebagian besar pertarungan yang Anda alami dalam hidup tidak dilahirkan dari apa yang dikatakan, tetapi dari bagaimana Anda menjawab. Mereka lahir dari nada, dari terburu-buru, dan panasnya emosi. Berapa kali Anda menyesali sesuatu yang Anda katakan dengan marah? Berapa kali Anda menekan kirim dan tepat setelahnya ingin menghapus segalanya? Bereaksi itu mudah, tetapi menjawab dengan bijak adalah keputusan yang sulit dan kuat. Kaum Stoik memandang bahasa sebagai perluasan pikiran. Berbicara tidak hanya dengan mengekspresikan diri sendiri, tetapi juga menunjukkan siapa yang mengatur hidup, akal sehat atau emosi Anda. Marcus Aurelius menulis, "Jika seseorang menyinggung, tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar? Jika ya, perbaiki diri Anda. Jika tidak, abaikan saja." Sederhana, ya, tetapi juga revolusioner. Karena alih-alih tenggelam dalam kemarahan, Anda mengusulkan jeda, pertanyaan, dan pilihan sadar. Itulah yang membedakan siapa yang merupakan budak dari reaktivitasnya sendiri dan siapa yang pemiliknya. Bayangkan, seseorang mengabaikan Anda, menuduh Anda, memprovokasi Anda. Pertama, Anda bereaksi, menanggapi, membela diri, dan melawan. Tetapi pikiran yang terlatih dalam filsafat Stoik tidak terjebak dalam pertarungan berdasarkan dorongan hati. Dia berhenti, bernapas, dan bertanya, apakah ini pantas untuk menyerah? Apakah ini layak mengorbankan kedamaian saya untuk perang ini? Seneca menggunakan metafora yang kuat tentang ini. Dia mengatakan bahwa ketika seekor anjing menggonggong dan menyerang Anda punya 2 pilihan. Bisa berjongkok dan menggonggong kembali atau memilih untuk menjaga martabat Anda. Ketika Anda bereaksi pada frekuensi yang sama dengan provokasi, dalam praktiknya, Anda berjongkok dan menggonggong. Tetapi ketika Anda memilih untuk menanggapi dengan sengaja atau tidak menanggapi sama sekali, Anda mengambil kendali atas kehidupan emosional Anda dan memimpin situasi tanpa kehilangan postur tubuh. Seneca juga menulis,
Tidak ada yang menunjukkan kebesaran yang lebih besar daripada jiwa yang tenang di tengah kekacauan. Bahwa kebesaran bukanlah dalam kemenangan dalam diskusi, tetapi dalam menjaga integritas Anda ketika semua orang di sekitar Anda kehilangan milik mereka. Namun tenang itu tidak bisa dicapai dalam semalam. Ini membutuhkan praktik. Dan kaum Stoik meninggalkan kita 3 pilar komunikasi yang disadari. Pertama, berhenti sejenak sebelum menanggapi. Ketika dorongan itu datang, berhenti, bernapas, dan tanyakan pada diri Anda, apakah ini akan berkontribusi pada perdamaian atau justru memicu konflik? Diam lebih kuat daripada kata-kata, dan tidak adanya reaksi adalah bentuk pengendalian diri tertinggi. Kedua, gunakan kata-kata Anda sebagai jembatan, bukan sebagai senjata. Ubah diri Anda yang tak pernah bisa diubah oleh orang lain. Dengarkan agar Anda bisa berbagi apa yang Anda rasakan tanpa menghakimi. Nada mengubah segalanya, dan kedewasaan ada dalam membangun koneksi, bukan dalam menang. Dan untuk terakhir, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Terkadang, orang di depan Anda hanya ingin didengarkan, tidak ingin menang, tidak ingin bertarung. Dan ketika Anda mendengarkan dengan tenang, Anda melucuti senjata serangan bahkan sebelum terjadi. Ini bukan tentang menelan semuanya. Cobalah untuk memilih dengan bijak apa yang benar-benar layak mendapatkan jawaban Anda. Tidak semuanya gerakan membutuhkan reaksi. Tidak semua pelanggaran pantas mendapat tanggapan. Dan tidak semua anjing yang menggonggong patut mendapat perhatian Anda. Ingat metafora Seneca. Anda tidak harus jongkok dan menggonggong. Setiap kali seseorang menggeram, Anda bisa bersikap tegas dan tenang, bisa jelas dan baik. Anda bisa mempertahankan posisi tanpa kehilangan kedamaian. Selanjutnya, temukan kembali tujuan batin Anda. Penyembuhan datang dari dalam. Ada rasa sakit yang sunyi, yang hampir tidak seorang pun melihatnya. Ini adalah saat Anda merasa tidak terlihat, bahkan dikelilingi oleh orang-orang, ketika Anda menyadari bahwa kehadiran Anda tidak mengubah apa-apa, dan ketidakhadiran Anda tidak mengganggu siapapun. Rasa sakit itu dalam dan biasanya muncul saat Anda telah kehilangan sesuatu yang penting, tujuan batin Anda. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa tujuan itu bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar, bukan orang, gelar, atau validasi, maupun pengakuan. Tujuan Anda adalah apa yang lahir ketika Anda berhenti melihat keluar dan mulai mengingat siapa Anda di dalam. Marcus Aurelius, yang memiliki dunia di kakinya, menulis pada dirinya sendiri, "Jangan buang waktu lagi mendiskusikan seperti apa seharusnya orang yang baik. Jadilah satu." Itulah inti dari tujuan Stoik. Hiduplah sesuai dengan kodratmu dengan kebajikan, hati nurani, dan keberanian. Bahkan ketika Anda berada di dalam kesunyian, bahkan ketika tidak ada pengakuan, jawaban, atau hadiah. Epictetus memperoleh kebebasan hanya setelah usia 30 tahun. Sebelumnya, dia mengalami penyiksaan fisik dan penghinaan. Namun dia berkata, "Jika Anda ingin menjadi tak terkalahkan, jangan bergantung pada apapun yang tidak berada di bawah kendali Anda, dan tujuan Anda 100% berada di bawah kendali Anda. Itu tidak tergantung pada penerimaan, tidak tergantung pada kehadiran orang lain, tetapi tergantung pada sesuatu yang hanya Anda yang bisa melakukannya." Kembalilah kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda ingin tahu apa tujuan Anda? Jangan mengharapkan pencerahan ilahi. Amati saat-saat di mana waktu menghilang, situasi di mana Anda bertindak dengan integritas, bahkan ketika Anda sendirian. Hal-hal yang akan Anda lakukan bahkan jika Anda tidak mendapatkan pengakuan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kompas, karena tujuan bukanlah takdir, tetapi arah. Ini adalah berjalan setiap hari sesuai dengan apa yang Anda percayai. Rasa sakit karena diabaikan berkurang ketika Anda memahami bahwa Anda tidak di sini untuk dilihat. Anda di sini untuk hidup dengan kebenaran. Dan kebenarannya terkadang berdiam dalam keheningan. Seneca berkata, "Masalahnya bukanlah kita punya sedikit waktu, masalahnya adalah kita kehilangan banyak hal. Dan kerugian terbesar dari semuanya adalah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengejar siapa yang tidak melihat Anda. Padahal kenyataannya Anda harus belajar untuk melihat diri Anda sendiri. Anda bisa sendirian,
diabaikan, dalam keheningan mutlak dan masih berada di jalan yang benar. Karena hidup lebih kaya bukan yang paling berisik, tetapi yang paling bermakna. Anda telah mencapai titik ini di sini, dan itu bukanlah hal kecil. Mungkin Anda telah melewati saat-saat di mana Anda percaya bahwa Anda tidak berharga, bahwa ketidakhadiran Anda tidaklah perlu, atau bahwa diamnya orang lain adalah akhir cerita Anda. Tetapi sekarang Anda mengerti, keheningan bisa menjadi awal. Di atas segalanya, Anda telah belajar bahwa tujuan Anda tidak bergantung pada siapapun. Ini adalah konstruksi internal, keputusan sehari-hari, dengan diam dan kehadiran yang sadar. Dari hari ini, pilihlah untuk hidup dengan makna. Pilihlah pikiran yang memperkuat Anda. Pilihlah sikap yang menghubungkan Anda kembali dengan siapa Anda yang sebenarnya. Pilihlah jalur yang tidak menjauh dari diri Anda sendiri. Anda tidak lagi perlu mengejar perhatian siapapun, karena ketika Anda melihat diri Anda dengan jelas, dunia mulai melihat Anda juga. Dan jika seseorang pergi, biarkan mereka pergi dengan damai. Anda tidak bergantung pada orang lain untuk mengetahui bahwa Anda berharga. Nilai Anda tidak berkurang seiring dengan ketidakhadiran orang lain. Tingkatkan kehadiran Anda dalam diri Anda. Ketika Anda percaya pada diri sendiri, Anda akan tahu cara hidup. Dan mungkin itu adalah langkah berikutnya. Bukan mengemis kehadiran, tetapi menumbuhkan kepercayaan. Keyakinan bahwa bahkan dalam keheningan, bahkan saat sendirian, Anda bisa hidup dengan kesempurnaan. Kelima, tutup siklus dengan harga diri. Tidak semua cerita diakhiri dengan titik. Tentu saja, terkadang mereka terus berlarut-larut dalam diam, jawaban yang tidak datang, sikap yang diulang-ulang, dan orang-orang yang tinggal di setengah. Dan itu lebih menyakitkan daripada selamat tinggal yang langsung. Karena ketika seseorang pergi tanpa mengatakan apapun, yang tersisa bukanlah akhir, tetapi keraguan. Namun ada saatnya di mana bersikeras lebih menyakitkan daripada menerima. Dan itulah saatnya Anda perlu belajar untuk menutup siklus tersebut. Bahkan jika orang lain meninggalkannya, pintu terbuka sedikit. Kaum Stoik mengetahui bahwa sebagian besar penderitaan manusia berasal dari perlawanan terhadap apa yang sedang terjadi. Epictetus berkata, kebebasan adalah menerima apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda tidak bisa mengontrol apakah seseorang memutuskan untuk tinggal, menanggapi, atau mengenali nilai Anda. Tetapi Anda dapat dan harus mengendalikan cara Anda memilih untuk melangkah maju. Menutup siklus dengan bermartabat bukan berarti meremehkan apa yang terjadi. Itu harus disyukuri atas apa yang telah diberikan, belajar dari apa yang menyakitkan, dan menolak untuk tinggal dalam penantian. Ini bukan tentang mereduksi diri Anda menjadi ketidakhadiran orang lain. Anda tidak membutuhkan penjelasan untuk membebaskan diri Anda. Anda hanya perlu memutuskan bahwa kedamaian Anda tidak lagi tergantung pada jawaban yang mungkin tidak pernah datang. Bayangkan sebuah api yang menyala. Ia tidak mati tiba-tiba, tetapi hilang secara bertahap, melemah hingga hanya menyisakan bara api. Banyak yang bersikeras meniupnya, memohon, mencoba menyalakannya kembali. Tetapi yang paling bijaksana adalah menggunakan bara terakhir itu untuk menyalakan cahaya baru, yang bersinar ke dalam dan tidak hanya keluar. Marcus Aurelius menulis, segala sesuatu yang terjadi adalah adil. Jika tidak demikian, hal ini tidak akan terjadi. Penerimaan yang sejati bukanlah kepasifan, melainkan kekuatan yang matang. Ini untuk mengakui bahwa pintu tertentu harus ditutup, bukan karena marah, tetapi dengan kedewasaan. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan jelas. Menutup siklus adalah tindakan mencintai diri sendiri. Ini saat Anda berhenti bertanya, mengapa mereka melakukan ini pada saya? Dan mulai berkata, apa yang dapat saya lakukan untuk diri saya sendiri mulai sekarang? Jangan memuat diamnya orang lain sebagai utang. Jangan memperpanjang hubungan yang telah putus. Dan yang terpenting, jangan biarkan apa yang sudah ada tetap hidup tanpa jiwa. Tutup siklus, bernapaslah dalam-dalam, dan mulai lagi. Karena memulai sesuatu dengan bermartabat adalah salah satu tindakan paling kuat dari seseorang yang memilih untuk hidup dengan kebenaran. Keenam, percayalah pada kebajikan hidup.
Ada tipe keputusasaan yang lahir ketika Anda percaya bahwa segala sesuatu yang akan membuat Anda bahagia ada di dalam satu jalan, dalam satu orang, dalam pekerjaan itu, atau dalam satu jawaban yang tidak pernah datang. Anda berpegangan, bersikeras, mengejar, dan semakin Anda bersikeras, semakin kehidupan terasa tertutup seolah-olah Anda sedang dihukum. Tapi kenyataannya adalah sebaliknya. Hidup tidak melawan Anda. Ia hanya mengundang Anda untuk melepaskan, untuk memberi ruang, untuk percaya. Ketika Anda terikat pada gagasan bahwa hanya ada satu jalan keluar, satu akhir yang bahagia yang mungkin terjadi, satu hubungan yang benar, Anda lupa sesuatu yang penting. Kehidupan ini murah hati, tetapi butuh ruang untuk membuktikan kepada Anda. Bayangkan seorang anak yang memegang balon dengan sangat erat, dengan sangat takut kehilangan, sehingga ia akhirnya meledakkannya. Itulah yang terjadi ketika kita melakukan dengan mimpi, tautan, dan keinginan. Kita meremasnya dengan urgensi sedemikian rupa, sehingga kita tenggelam dalam kemungkinan apapun dari ringannya, fluiditas, dan peluang baru. Hidup ini tidak langka. Kadang-kadang, kepercayaan kita padanya sangat sedikit. Marcus Aurelius menulis, "Segala sesuatu yang terjadi terjalin dengan benang akal sehat dan alam. Terima dan lanjutkan maju." Namun menerima bukan berarti menyerah. Itu adalah belajar untuk melihat kerugian tanpa menciptakan narasi ketidakadilan. Itu adalah berhenti memaksakan pintu yang sudah tertutup. Ingatlah bahwa tidak peduli seberapa menyakitkannya melihat sesuatu berakhir. Ada ribuan jalan yang belum Anda ketahui karena Anda hanya melihat satu. Percayalah kepada saya, apa yang hilang bisa membuka ruang untuk apa yang tidak pernah Anda bayangkan ada. Berapa kali dalam sejarah hidup Anda sesuatu yang tampak seperti akhir justru berakhir menjadi awal. Putus cinta yang membuat Anda tumbuh, pemecatan yang mengarah pada sesuatu yang lebih baik, atau ketidakhadiran yang memaksa Anda untuk berhubungan kembali dengan diri Anda sendiri. Hidup memiliki cara yang aneh dalam menjaga Anda. Terkadang, itu menyelamatkan Anda dari apa yang Anda pikir Anda cintai, tetapi itu hanya terungkap pada siapa yang melepaskan, yang berhenti berlari di belakang apa yang tidak kembali, dan yang memutuskan untuk melepaskan kendali dan percaya pada aliran kehidupan. Seneca berkata, "Hidup itu seperti sungai. Siapa yang mencoba berenang melawan arus akan tenggelam, tetapi siapapun yang belajar mengalir dengannya akan menemukan pemandangan yang tidak pernah Anda bayangkan akan Anda capai." Anda tidak perlu memahami semuanya sekarang atau memiliki semua jawaban, tetapi Anda bisa mengambil langkah ke arah kepercayaan. Percayalah pada apa yang tidak diketahui, tidak terikat, dan apa yang akan datang. Jika itu untuk Anda, ia akan menemukan jalannya. Hidup bukanlah ujian di mana segala sesuatunya sudah ada di tangan yang salah. Ini adalah ladang subur, dan apa yang tampak kosong hari ini mungkin hanya ruang yang Anda butuhkan untuk menanam sesuatu yang baru. Jadi jika sebuah pintu tertutup, jangan mencoba memaksanya. Jika seseorang pergi, janganlah mengemis. Jika sebuah siklus sudah berakhir, jangan perlihatkan diri Anda. Percayalah pada kebajikan hidup, dan sementara ia menata ulang yang tak terlihat, lakukan bagian Anda. Tetap hadir, tegas, dan terbuka. Karena kelimpahan tidak mengunjungi hati yang terlalu sibuk bertanya tentang apa yang telah terjadi. Kelimpahan datang kepada siapa yang percaya, dan siapa yang percaya akan makmur. Tulis di komentar, "Saya percaya pada waktu kehidupan." Dan jika pesan ini membawa Anda kedamaian, bagikan dengan seseorang yang masih terjebak dalam apa yang sudah terjadi. Terkadang, semua yang kita butuhkan untuk bergerak maju adalah melepaskan dan percaya. Jika Anda belum berlangganan, silakan berlangganan, suka, dan aktifkan notifikasi agar kita dapat terus belajar bersama. Terima kasih telah menonton.